pada tahun ini kita memberangkatkan total keseluruhan menjadi 39.025 orang jamaah. Saat ini juga masih ada 2 jamaah yang tertinggal di Arab Saudi karena masih sakit dan belum dinyatakan layak terbang. Dari sisi transportasi, akomodasi, dan konsumsi hingga layanan kesehatan, ada catatan penting yang perlu diperbaiki nggak untuk ibadah haji? Halo Tribuners, jumpa lagi dengan saya Putri Puspita. Kali ini saya sedang berada di kantor Kementerian Agama Jawa Barat dan sudah ditemani dengan Bapak Haji Boy Harinovian sebagai Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Nah, Bapak gimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Tribuners. Seperti yang kita ketahui bahwa tahun ini tuh telah selesai diadakan ibadah haji ya Pak ya. Nah, oleh karena itu kita akan berbincang-bincang nih sama Pak Boy mengenai evaluasi ibadah haji tahun ini. Nah, Pak boleh ceritakan nggak sih berapa jumlah jemaah haji asal Jawa Barat yang berangkat ke Tanah Suci pada musim 2025 ini? Baik, jadi sebelumnya saya informasikan dulu bahwa Jawa Barat ini mempunyai kuota dasar 38.723 untuk tahun 2025 ini. Terus itu juga kita berangkatkan di 2 embarkasi di Jakarta Bekasi, di mana asrama hajinya di Bekasi, dan juga Kertajati, embarkasi Kertajati di mana asramanya ada di Indramayu. Total keseluruhan pada tahun ini kita memberangkatkan jamaah itu sebanyak 39.025 orang. Jadi alhamdulillah itu bisa kita berangkatkan, di mana kuota kita 38.723. Namun karena ada petugas, juga ada mutasi keluar masuk, pada tahun ini kita memberangkatkan total keseluruhan menjadi 39.025 orang jamaah. Oke. Berarti memang Jawa Barat tuh termasuk terbanyak ya Pak yang kalau untuk terbanyak, kita ini paling tertinggi di antara seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Kenapa kita bisa mendapatkan kuota paling tinggi? Karena memang pada saat ini perhitungan jumlah pembagian kuota tiap provinsi masih didasarkan pada jumlah penduduk muslim. Sehingga ketika Jawa Barat dengan penduduk muslim yang terbanyak di seluruh provinsi yang ada di Indonesia, otomatis kita mendapatkan kuota haji yang paling banyak di antara provinsi-provinsi yang lain. Oke, nah dari jumlah yang tadi 39.000 ya Pak, seperti kita ketahui, biasanya dalam ibadah haji memang suka terjadi musibah sampai terjadi kematian gitu ya Pak. Nah kalau untuk jumlah yang wafat selama berlangsung ibadah haji seperti apa? Kalau untuk Jawa Barat pada tahun ini itu total yang meninggal ada 80 orang. 80 orang itu terbagi di 2 embarkasi juga, di JKS itu ada 56 orang yang meninggal dan di Kertajati itu ada 24 orang. Sedangkan pada saat ini juga masih ada 2 jamaah yang tertinggal di Arab Saudi karena masih sakit dan belum dinyatakan layak terbang sehingga tidak bisa dikembalikan ke Indonesia. Itu 1 orang jamaah dari kota Tasik dan 1 orang jamaah dari kota Banjar. Tapi insya Allah kita masih terus pantau keberadaan juga di Arab Saudi. Untuk yang tertinggal, jamaah yang tertinggal itu masih ada yang mendampingi dari kantor urusan haji kita di Arab Saudi, sehingga mereka yang tertinggal karena sakit pun itu keluarganya yang ada di tanah air tidak perlu khawatir, karena memang tetap didampingi dan dimonitor terus perkembangan dari jamaah tersebut seperti itu. Berarti kalau misalnya meninggal Pak, itu proses penanganannya seperti apa? Nah, untuk proses meninggal itu, kalau meninggalnya di Arab Saudi itu nanti para petugas yang ada mendampingi di kloter tersebut itu akan berkoordinasi dengan pihak syarikah berkaitan dengan proses pemakaman. Kita melaporkan, terus juga sampai ke pemakaman itu kita nanti dilibatkan dari petugas, sehingga petugas itu bisa menyaksikan mulai dari pemandian jamaah, pensolatan jamaah, sehingga sampai dimakamkan itu kita diikut sertakan dan diperbolehkan untuk mengikutinya, sehingga kita bisa melaporkan juga kepada keluarga yang ada di tanah air ketika jamaahnya meninggal, sehingga mereka tahu benar bahwa memang jamaah keluarganya meninggal dan dimakamkan secara baik dan diurus oleh kita petugas di Indonesia seperti itu.
Oke. Nah, kalau tadi mengulas kembali tentang 2 jamaah yang masih tertinggal ya Pak ya. Kalau itu berarti apakah sudah lanjut usia atau bagaimana Pak? Kalau usia memang kebanyakan yang dirawat, dan ya memang yang sekarang sedang dirawat itu karena penyakitnya dan usianya memang sudah tua, di atas 70 tahun jamaahnya. Jadi memang karena sakit ya, jadi harus dirawat di sana. Tapi semua biaya kayak pelayanan di sana Itu seperti apa? ditanggung oleh pemerintah Arab Saudi. Jadi kalaupun jamaah haji Indonesia ketika ada yang sakit, meninggal atau segala sesuatu berhubungan dengan rumah sakit dan pemerintah Arab Saudi, itu akan ditanggung oleh pemerintah Arab Saudi. Kita tidak ada biaya sepeser pun yang diminta atau dikeluarkan oleh jamaah berkaitan dengan perawatan yang dilaksanakan di Arab Saudi. Begitu juga dengan proses pemakaman dan segala macam, itu semua sudah ditanggung oleh pemerintah Arab Saudi. Berarti kalau yang 2 tadi masih tinggal di Arab Saudi baru bisa dipulangkan kalau kondisinya benar-benar sudah kalau dinyatakan sudah layak terbang, karena kan untuk bisa terbang naik pesawat itu ada ketentuan yang mesti dipenuhi dulu oleh penumpang kan, seperti itu ya. Jadi ada beberapa hal yang mesti dipenuhi, ketika itu sudah terpenuhi maka dia bisa diterbangkan gitu. Walaupun misalkan kondisinya masih tetap harus berbaring, tapi dinyatakan layak, itu bisa saja gitu, tidak ada masalah. Pak, lalu bagaimana sih secara umum menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 untuk jamaah asal Jawa Barat? Alhamdulillah untuk Jawa Barat pada tahun ini, walaupun kita tahu ya Teh ya, di media sosial atau di media massa kita lihat bahwa penyelenggaraan haji di tahun ini memang ada sedikit beberapa kendala, tapi pada umumnya evaluasi di Jawa Barat, jamaah itu merasa puas atas pelayanan yang diberikan, baik mulai dari keberangkatan di daerah oleh PPIHD, petugas pemberangkatan ibadah haji di daerah, kemudian juga PPIH yang ada di embarkasi, dan PPIH yang ada di Arab Saudi. Alhamdulillah ketika kami menanyakan satu persatu kepada jamaah, pada dasarnya umumnya mereka puas dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia, khususnya bagian bidang haji di Jawa Barat, seperti itu Teh. Kok tadi kan memang meskipun ada beberapa masalah ya Pak tahun ini, tapi jamaah tetap puas. Nah, capaian seperti apa Pak yang paling menonjol nih dalam penyelenggaraan ibadah haji? Kalau dari kami kan mungkin kalau untuk menilai diri sendiri kami kurang ini ya. Tapi kalau mungkin dari pihak luar yang bisa menilai bagaimana kinerja kami ketika kami melayani jamaah di khususnya Jawa Barat untuk melakukan operasional haji di tahun 2025 ini. Tapi kalau secara umum pada tahun ini kami sudah banyak inovasi yang kami lakukan berkaitan dengan operasional haji, itu baik di tingkat embarkasi maupun juga di Arab Saudi. Ketika di embarkasi itu sekarang kami memakai, memang ini sudah berjalan di tahun-tahun sebelumnya dan kita sudah melakukan penyempurnaan juga, itu ada yang namanya OSS One Stop Service, di mana jamaah ketika masuk ke dalam embarkasi itu kami langsung membagikan semua kebutuhan jamaah yang harus kami berikan, mulai dari gelang, kemudian paspor, pengecekan visa, juga kemudian uang living cost, itu ketika jamaah datang langsung kami berikan, sehingga tidak ada lagi pemanggilan jamaah untuk dilakukan pada saat jamaah sudah masuk asrama haji. Akan dipanggil lagi jamaah itu ketika jamaah harus berangkat ke bandara. Jadi jamaah mempunyai banyak waktu istirahat, dan hal tersebut pun kita khususnya di embarkasi Bekasi itu dan di Kertajati kita sudah melakukan dan menggunakan OSS itu memakai sebuah sistem yang namanya munakosah. Jadi dalam satu sistem terintegrasi kami melaksanakan hal tersebut, sehingga untuk penempatan kamar, penentuan kapan jamaah harus mendapatkan konsumsi, terus kemudian berapa jamaah yang datang, berapa jamaah yang harus tertinggal karena sakit, itu semuanya sudah terintegrasi dalam satu sistem, sehingga ketika selesai pemberangkatan satu kloter itu langsung terdata dan datanya sudah bisa diakses oleh kita semua gitu, sehingga walaupun pihak luar dari mana berapa stakeholder yang ingin mengetahui informasi update dari haji pemberangkatan di embarkasi itu bisa langsung
terupdate lah seperti Dan itu dilaksanakan di Embarkasi Bekasi dan di Kertajati, ya betul, kita buat sistem itu, dan mungkin sistem ini juga dipakai di seluruh Indonesia. Itu salah satu sistem terbaru yang dijadikan inovasi oleh Ditjen PHU, dan itu sangat berguna sekali buat kami juga yang ada di Embarkasi seperti itu. Ini baru tahun ini ya Pak berarti? Iya, untuk terintegrasinya tahun ini, nama sistemnya itu Munakosa. Oke. Itu sistem aplikasi atau? Ya, ada aplikasinya. Jadi aplikasi itu diaplikasikan di kegiatan kita di operasional di Embarkasi, sehingga semua data dan kegiatan yang dilaksanakan di Embarkasi itu bisa tercatat dan terintegrasi gitu. Mulai dari kedatangan jamaah sampai jamaah berangkat ke bandara itu sudah langsung bisa masuk di dalam sistem. Nah, aplikasi tersebut apakah kayak pihak keluarga juga bisa mengakses supaya tahu? Bisa sebenarnya, tapi untuk saat ini kita masih internal untuk di Embarkasi. Tapi kalau misalkan ada pihak stakeholder, itu kita biasanya ada dashboard memang ada media center haji ya, MCH-nya, terus ada command center CCH, command centernya haji, hingga jamaah atau keluarga jamaah itu bisa mengakses update-nya. Di kloter berapa yang berangkat, dalam kloter ini ada berapa orang, terus ketika perjalanan ibadah haji di sana ada yang meninggal, itu siapa saja, berapa, itu sudah bisa diakses oleh jamaah. Jadi kalau tadi kan udah punya sistem OSS tadi ya, Pak, ya, betul. Dan Munakosa itu. Nah, ada ini nggak sih Pak, dari sisi transportasi, akomodasi, dan konsumsi hingga layanan kesehatan, ada catatan penting yang perlu diperbaiki nggak untuk ibadah haji? Pada dasarnya sih pada tahun ini alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, karena kami juga melakukan survei dan diawasi langsung oleh Itjen Kemenak berkaitan dengan konsumsi yang ada di Embarkasi ketika jamaah baru datang, bagaimana pelayanannya, bagaimana mereka mendapatkan makanan, apakah sudah sesuai dengan ketentuan, apakah makanannya ini sehat atau enggak, itu kita sudah ini kan, dan alhamdulillah jamaah merasa senang dan puas dengan pelayanan yang kita berikan di Embarkasi berkaitan dengan konsumsi, juga dengan transportasi bis, dengan standar bis yang sudah ditetapkan, harus ada toilet di dalam bis, kemudian juga kenyamanan yang ada di bisnya itu juga sudah kita ini, dan alhamdulillah itu semua terpenuhi lah. Kemudian juga untuk akomodasi di Embarkasi, baik di Jakarta, di JKS atau di Indramayu, itu sudah berjalan dengan baik, karena kami apalagi yang ada di Indramayu itu towernya ada 3 tower baru yang bisa kita gunakan dengan fasilitas hotel bintang 3, sehingga jamaah merasa nyaman lah sebelum berangkat, itu mereka bisa beristirahat dengan cukup dengan fasilitas yang ada di Embarkasi kita, alhamdulillah seperti itu. Kalau jamaah ketika datang ke Embarkasi lalu misalnya dalam keadaan kurang sehat, itu seperti apa sih? Itu untuk yang kurang sehat atau itu, kita sebelum untuk dinyatakan layak terbang itu ada pemeriksaan dari BKK sekarang ya, Badan Kesehatan Kepelabuhan, yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, itu mereka standby dan memeriksa semua jamaah yang datang, karena sebelum jamaah dinyatakan layak berangkat itu akan ada pemeriksaan lagi, walaupun sudah ada pemeriksaan di daerah, ketika akan berangkat itu tetap akan ada pemeriksaan screening kedua lah. Sehingga jamaah-jamaah yang memang kurang sehat, perlu perawatan lanjutan atau dinyatakan belum layak berangkat, belum layak terbang, itu akan tersaring di situ, sehingga ketika ditemui hal tersebut itu bisa diarahkan untuk dirawat dulu, karena di asrama haji itu kita sudah cuma ada klinik, sehingga jamaah bisa dilakukan rawat jalan, atau misalkan harus dirujuk ke rumah sakit juga kita bisa langsung laksanakan pada saat itu. Jadi ketika jamaah sudah dinyatakan benar-benar layak terbang, maka itu yang baru bisa kita nyatakan bisa berangkat ke Tanah Suci seperti itu. Nah Pak, biasanya di penyelenggaraan ibadah haji juga kita suka mengenal ini ya Pak, petugas haji. Yeah. Nah, kalau persiapan petugas haji tahun ini menurut dari pihak Bapak seperti apa?
Untuk petugas haji itu memang ada beberapa jenis petugas haji. Untuk yang mendampingi dalam satu kloter itu ada yang namanya ketua kloter atau TPHI, kemudian ada pembimbing ibadah atau TPIHI, kemudian juga ada petugas kesehatan, petugas TKHI, Tenaga Kesehatan Haji Indonesia, itu terdiri dari, kalau tahun ini terdiri dari 1 dokter dan 1 perawat. Kemudian ada juga TPHD, tim petugas haji daerah, itu ada 3 orang. Jadi totalnya dalam satu kloter itu kita ada 7 orang petugas. Dan alhamdulillah ketika di Jawa Barat ini kami melakukan integrasi, pelatihan integrasi untuk para petugas. Jadi kami menyatukan semua petugas yang akan berangkat mendampingi kloter itu dalam satu pelatihan bersamaan, sehingga para petugas itu bisa saling mengenal dan juga terintegrasi. Mereka mempunyai saling mengenal, punya kekompakan, chemistry-nya bisa nyambung. Nah, itu kami melakukan pelatihan selama kurang lebih 5 hari pada tahun ini, sehingga alhamdulillah dampaknya ketika ada masalah di lapangan untuk tahun ini itu bisa terhandle dengan baik, karena petugas-petugas yang setelah dilaksanakan pelatihan itu bisa menerapkan apa yang mereka dapat juga ketika terjadi kendala di lapangan. Dan kami juga berharap ke depannya memang mungkin pelatihan-pelatihan terintegrasi dan mungkin dengan waktu yang cukup itu juga bisa lebih dilaksanakan, lebih diutamakan gitu, sehingga petugas yang memang nanti akan bertugas mendampingi kloter itu sudah tahu apa tugasnya, dan di antara petugas itu sudah terjadi satu ikatan emosional bahwa mereka harus benar-benar bertugas untuk melayani jamaah seperti itu. Berarti proses kayak latihan untuk menjadi petugas haji itu biasanya berapa lama, Pak? Kalau yang kemarin kami lakukan itu 5 hari. Tapi kalau kita sih berharapnya mungkin bisa lebih dari 5 hari, minimal 10 atau 12 hari itu, biar lebih bisa meningkatkan awareness ya, ataupun juga kemampuan dari petugas itu sendiri dengan apa sebenarnya yang mereka laksanakan dan akan lakukan di Tanah Suci seperti itu. Nah, Pak, kan biasanya petugas haji itu tugasnya melayani jamaah ya, Pak. Betul. Ya? Ada ini nggak sih, Pak, kesiapan secara psikologis juga buat para petugasnya supaya mereka bagaimana, apalagi kepada lansia seperti itu? Nah, itulah fungsinya dari pelatihan itu. Itu ada materi-materi yang memang kita sudah susun dan juga dari pusat sudah kirimkan kepada kami untuk disampaikan kepada petugas. Itu ada juga berkaitan tugas-tugas pelayanan. Nah, yang pentingnya bahwa di sana ketika pelatihan itu ditekankan pada petugas bahwa mereka itu tugasnya itu melayani, bukan beribadah. Beribadahnya itu untuk melayani jamaah haji. Jadi malah kami anjurkan untuk petugas yang sudah berhaji itu tidak lagi melakukan ibadah ritual hajinya, tapi mereka fokus untuk melayani jamaah atau mendampingi jamaah yang ada di Tanah Suci. Nah, makanya dalam pelatihan itu juga diberikan pengertian bahwa tugasnya adalah melayani. Nanti ketika melayani para lansia itu seperti apa, harus menganggap sebagai orang tua sendiri dengan kesabaran yang lebih, hal seperti itulah. Itu yang kita coba tanamkan kepada para petugas itu ketika mereka sedang melakukan pelatihan di kemarin. Karena kan biasanya ketika kita menjadi petugas haji ya sebagai ada rasa tanggung jawab, tapi juga cuaca di sana berbeda, ya Pak ya, dengan suasana berbeda. Dengan suasana berbeda, terus juga apalagi ketika melayani itu kan bukan melayani keluarga sendiri ya, apalagi yang lansia, yang mohon maaf mungkin ketika harus buang air atau apa itu yang mereka sudah tidak bisa bergerak atau bangun, itu kan mau tidak mau petugas yang melayani itu adalah tantangan-tantangan dari petugas yang memang mau tidak mau dan mereka harus siap untuk melayani hal tersebut. Dan alhamdulillah di Jawa Barat itu semua petugas yang memang kita tugaskan untuk melayani jamaah itu siap melakukan itu, dan berdasarkan hasil survei juga kami lakukan kepada jamaah itu merasa puas dengan pelayanan para petugas yang kemarin berangkat di Tanah Suci.
Pak Boy, ini juga tadi kan membahas, kita sempat bahas embarkasi yang di Kertajati dan di Bekasi. Nah, sementara kalau misalnya embarkasi yang ada di Arab Saudi itu apakah ada inovasi juga sih Pak layanan? Kalau embarkasi sih nggak ada di Arab Saudi, nggak ada ya. Yang ada itu kalau di Arab Saudi itu ada yang namanya Dakar. Daerah kerja itu daerah kerja Madinah, Dakar Mekah, daerah kerja Mekah, dan Dakar Jeddah. Nah itu ada 3 Dakar dan Dakar bandara juga ada Dakarnya sendiri. Nah itu kemudian kalau untuk tahun ini di Jawa Barat, kalau kita sebenarnya sudah berlangsung dari 2-3 tahun yang lalu bahwa kita ada yang namanya Makarut. Jadi jamaah itu ketika pemeriksaan untuk dokumen itu untuk khusus embarkasi Bekasi itu tidak lagi dilaksanakan di Arab Saudi ketika jamaah landing, tapi sudah dilaksanakan di bandara Soekarno-Hatta. Jadi pihak Arab Saudi, imigrasi Arab Saudi sudah melakukan pemeriksaan dokumen ketika jamaah jamaah ada di bandara Soekarno-Hatta. Jadi untuk pemeriksaan imigrasi Indonesia itu dilaksanakan di embarkasi di Bekasi, kemudian jamaah naik bis dibawa ke bandara. Di bandara sudah ada pihak imigrasi Arab Saudi yang memeriksa dokumen, sehingga ketika terjadi kendala itu jamaah tidak perlu dulu tidak sampai harus terbang dulu baru ketahuan di Arab Saudi. Ketika ada masalah itu bisa terdetek langsung masih ada di tanah air, sehingga masalahnya bisa langsung kita selesaikan. Nah ini baru ada di embarkasi Jakarta Bekasi, sedangkan yang di Kertajati itu belum ada. Jadi masih pemeriksaan itu dilaksanakan untuk pemeriksaan imigrasi Arab Saudi itu masih dilaksanakan di Arab Saudi seperti itu. Mudah-mudahan kita berharapnya tahun depan ini juga pihak pemerintah mungkin bisa melakukan negosiasi dan kerjasama dengan pemerintah Arab Saudi untuk melaksanakan proses imigrasi atau makarut itu bisa dilaksanakan di embarkasi di Kertajati juga seperti itu. Kalau misalnya seperti tadi Pak, yang Kertajati kan langsung di Arab Saudi ya. Kalau apakah ada keluhan-keluhan yang sering muncul nggak sih Pak untuk para jamaah? Sebenarnya sih tidak ada ya, karena kalau untuk proses imigrasi yang dilakukan di makarut atau yang tidak makarut itu hanya perbedaan waktu proses aja. Jadi proses itu kalau yang makarut dipindahkan di Indonesia prosesnya, tapi kalau yang tidak makarut masih dilaksanakan di Arab Saudi. Jadi semua ada kelebihan dan kekurangannya. Tapi pada dasarnya untuk efisiensi waktu memang seharusnya dilaksanakan sistem makarut itu, sehingga jamaah ketika sudah landing di Arab Saudi itu tidak lagi ada pemeriksaan, tapi langsung diarahkan ke bis-bis yang akan membawa ke masing-masing hotel dari para jamaah seperti itu. Kalau selama proses ibadah hajinya ada masukan kah dari para jamaah gitu, seperti apa? Kalau untuk pada tahun ini memang kendala yang kemarin itu banyak, ada beberapa jamaah yang terpisah ya di hotelnya aja sih sebenarnya. Kalau untuk kegiatan ibadahnya sih alhamdulillah semua jamaah haji Jawa Barat melakukan wukuf yang merupakan rukun dari haji kan, harus haji Arafah kan, bahwa jamaah itu melakukan semua jamaah haji Jawa Barat melakukan wukuf di Arafah itu semua, tidak ada yang terlewat, sehingga alhamdulillah jadi 100% jamaah haji yang diberangkatkan itu dalam proses berangkat, walaupun ketika sebelum wukuf di Arafah itu meninggal itu ada yang namanya badal haji. Jadi semua jamaah yang diberangkatkan dari Jawa Barat itu alhamdulillah semua menjadi resmi menjadi haji gitu, dilaksanakan hajinya gitu. Jadi tidak ada kendala lah kalau untuk itu. Juga penempatan hotel yang tidak terlalu jauh dengan Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi, sehingga jamaah juga tidak ada kendala ketika melaksanakan ritual ibadah di tanah suci seperti itu. Ada pembelajaran penting nggak Pak untuk pelaksanaan haji tahun 2025 ini? Ya mungkin kalau untuk tahun depan kami inginnya berharapnya lebih waktu yang bisa kami, khususnya untuk kami di daerah Ibu ya, itu punya waktu yang lebih lah,
karena tahun kemarin itu agak terlalu mepet waktunya sehingga persiapan kami itu terlalu singkat. Apalagi untuk Jawa Barat yang jamaahnya hampir 40.000 orang, itu jadi satu kendala juga buat kami di daerah. Jadi kalau dengan waktu yang agak lama persiapannya, mungkin sudah ditetapkan berapa biaya yang harus dibayarkan jamaah, pelunasan yang dipercepat, juga pemberitahuan siapa yang berhak berangkatnya lebih dini, lebih awal, itu kami bisa melakukan koordinasi lebih baik, dan itu yang kami harapkan. Kemudian juga untuk pembuatan visa ya, visa itu kan memang kita tergantung dari Arab Saudi, tapi mungkin juga bisa lebih awal dibuat pengajuan visanya sehingga jamaah yang akan berangkat itu tidak terlalu mepet untuk pembuatan visanya. Jadi kalaupun ada kendala, ada masalah, itu bisa kita evaluasi secara cepat sebelum waktu pemberangkatan berlangsung, seperti itu. Jadi ya itulah, kami ingin ada waktu yang lebih agak lama, tidak terlalu mepet ke waktu pemberangkatan. Apalagi tahun ini kan maju ya, karena tahun Hijriah itu pasti maju. Sekarang ini kemungkinan bulan April, Mei itu kami sudah melakukan pemberangkatan. Sekarang sudah mau masuk ke bulan September, waktunya sudah sangat mepet sekali itu. Makanya kalau bisa ditetapkan, sudah ada penetapan biaya BP itu berapa, sehingga BPIH-nya berapa, BP yang harus dibayarkan berapa, sehingga ketika itu sudah diumumkan kepada masyarakat, itu kami sudah bisa langsung cepat melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pemberangkatan operasional haji di 2026 ini. Pak Kabid boleh Pak kasih pesanis untuk para jamaah haji untuk tahun mendatang, seperti apa? Baik, untuk tahun ini kami dari Kementerian Agama, khususnya di bidang PHU Jawa Barat, mengimbau kepada para jamaah yang memang ditakdirkan untuk bisa berangkat di tahun ini agar melakukan istiqtoah kesehatan dengan sebaik-baiknya dan bisa menerima apapun hasil istiqtoah kesehatan dengan tidak memaksakan berangkat jika memang dinyatakan tidak bisa berangkat atau tidak layak berangkat dari hasil istiqtoah yang telah dilaksanakan. Dan kami juga menitipkan pesan para jamaah untuk mulai melakukan bimbingan manasik, baik yang dilakukan secara mandiri maupun bergabung dengan kelompok bimbingan ibadah haji, sehingga jamaah bisa mempersiapkan dan siap ketika nanti akan diberangkatkan ke Tanah Suci. Mungkin itu saja yang bisa kami titipkan kepada jamaah 2026. Pak Kabid, hatur nuhun atas waktunya. Sama-sama, terima kasih. Nah, demikian Tribuners, semoga informasinya bermanfaat buat para calon jamaah haji 2026. Persiapkan mental, fisik, dan juga administrasi supaya proses hajinya nanti lancar. Saya Putri Puspita bersama kru yang bertugas pamit undur diri, sampai jumpa lagi di program yang lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.